upacara pengibaran bendera perdana sekaligus pembukaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 Senin 13 Juli 2026 sampai 17 Juli 2026 segera dimulai. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Gerak, siap. Mana? Gerak merah putih. Hormat! Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Ikrar Pelajar Indonesia diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Pelajar Indonesia. Ikrar Pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia. Berikrar untuk 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati dan mencintai orang tua dan guru. 2. Menghormati dan mencintai orang tua dan guru. 3. Belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. 3. Belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. 4. Rukun dengan teman dan 4. Rukun dengan teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia. 5. Mencintai tanah air Indonesia. Hormat Pimpinan SMA Negeri 2 Skanto, Ibu Siti Mutmainah SPD MPD. Yang terhormat perwakilan dari BPMP Provinsi, Ibu Kusfiatun SPD MPD, maaf MA. Yang terhormat Bapak Ibu Waka,
Ibu KTU, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu perwakilan komite dan juga perwakilan calon siswa SMA Negeri 2 Skanto, perwakilan orang tua, serta seluruh anak-anakku yang Ibu banggakan. Semanda! Bisa! Semanda! Bisa! Kami panitia akan melaporkan kegiatan MPLS tahun 2026, yaitu peserta MPLS berjumlah 136 peserta dan sudah melaksanakan kegiatan pra selama 1 hari dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan MPLS selama 5 hari, yaitu dimulai dari tanggal 13 hingga dengan 17 Juli 2026. Dan adapun materi-materi yang akan didapatkan oleh peserta MPLS yaitu dari luar, yaitu dari BNN, Polsek dan Puskesmas, dan dari dalam sekolah. Dan kegiatan ini diharapkan seluruh calon siswa baru peserta MPLS dapat mengikuti kegiatan tersebut sampai dengan berakhir, dan di akhirnya kegiatan tersebut akan diberikan sertifikat MPLS. Demikian. Amanat. Istirahat di tempat. Break. Sebelum saya membacakan amanat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027, pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 2 Skanto, Kabupaten Kerong, beserta dengan seluruh Dewan Guru, komite, dan juga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada. Sekaligus ingin menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027, kami dari BPMP Provinsi Papua selaku unit pelaksana teknis atau UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki tugas dan fungsi serta peran strategis sebagai representasi kementerian di daerah, sehingga dari pihak kementerian dari Kementerian Pusat, Kementerian Dasar dan Menengah meminta atau menginstruksikan kepada seluruh kepala UPT, kepala unit pelaksana teknis yang ada di setiap provinsi di 34 provinsi, mulai dari Kepala Balai Besar Penjagaan Mutu Pendidikan, Kepala Balai Besar dan Balai Guru dan Tenaga Pendidikan, Kepala Balai Besar Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi di seluruh Indonesia, mendapatkan tugas dan amanat dari pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk melaksanakan tugas. Ada 3 tugas yang kami diharapkan untuk turun. Yang pertama adalah turba atau turun ke bawah dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan MPLS ini berjalan dengan baik, yaitu dalam rangka mengunjungi sekolah. Jadi kami sampaikan dulu untuk tujuan kami, mengunjungi sekolah untuk menyambut kehadiran murid baru dan menjadi pembina upacara pada hari pertama sekolah. Nah, pada saat kesempatan ini kami di sini ditunjuk mewakili pimpinan, karena pimpinan saat ini juga di provinsi yang berbeda, di provinsi Papua Tengah di Timika,
ada beberapa provinsi yang harus dikunjungi karena BPMP mendapatkan wilayah binaannya ada 4 provinsi, mulai dari Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, sehingga beliau mengamanatkan kepada kami untuk mewakili memimpin di Kabupaten Kerom di salah satu SMA. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua dari kementerian yaitu berupa peliputan selama pelaksanaan MPLS, yaitu berupa dokumentasi dan publikasi praktik-praktik baik selama pelaksanaan MPLS dan juga pemantauan dalam pelaksanaan MPLS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami membacakan amanat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan, para orang tua yang berkenan hadir, serta anak-anakku, para murid yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat memulai tahun ajaran baru dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Izinkan saya menyampaikan salam hangat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kepada seluruh warga sekolah. Hari ini kami hadir untuk menyapa dan memberikan semangat kepada anak-anak Indonesia yang memulai perjalanan baru di sekolah. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini adalah hari yang istimewa. Bagi murid baru, hari ini mungkin akan menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan. Saya fokus ke yang masih pakai baju putih biru ya. Ada yang datang dengan penuh semangat, ada yang masih malu-malu, bahkan mungkin ada yang merasa gugup karena bertemu teman, guru, dan lingkungan yang baru. Semua perasaan itu adalah hal yang wajar. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sejak hari pertama sekolah, setiap anak merasa diterima, dihargai, dan dilindungi. Tidak ada anak yang merasa sendirian. Tidak ada anak yang merasa sendirian. Tidak ada anak yang merasa takut datang ke sekolah. Itulah semangat MPLS Ramah dengan tema Hari Baru, Aman dan Nyaman di Sekolah. MPLS bukan sekedar mengenalkan lingkungan sekolah. MPLS adalah awal untuk membangun rasa percaya diri, semangat belajar, dan persahabatan. Selama 5 hari ke depan, manfaatkan kesempatan ini untuk mengenal guru, mengenal teman-teman baru, mengenal lingkungan sekolah, serta mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang akan menjadi bekal untuk meraih cita-cita. Anak-anakku sekalian, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada perpeloncoan, dan tidak boleh ada tindakan yang membuat teman merasa takut atau dikucilkan. Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajak seluruh murid Indonesia menghidupkan semangat rukun sama teman. Rukun bukan berarti semua harus sama. Rukun berarti saling menghargai, saling membantu, saling menyemangati, dan saling menjaga. Mulailah dari hal-hal sederhana. Sapa teman baru yang baru kalian kenal. Ajak bermain teman yang masih sendiri.
dari perwakilan anak-anakku sekalian yang siap untuk mengikuti masa pengenalan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Menjadi penanda awal bahwa kalian sudah siap untuk mengenal lingkungan yang baru, teman yang baru, kemudian dengan suasana yang baru, dengan lingkungan Bapak dan Ibu guru yang baru. Semoga Tuhan berikan kekuatan kepada anak-anakku sekalian, didampingi oleh kakak-kakak kelas dan juga Bapak dan Ibu guru sebagai pendamping kalian semua, dan semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan juga perlindungan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dengan demikian, mari Bu di sini sama-sama kita pakai tifanya. Dengan demikian, mari sama-sama. Dengan demikian pelaksanaan MPLS SMA Negeri 2 Sukanto secara resmi dibuka. Terima kasih. Terima kasih anak-anak ya. Kembali ke tempat. MP Provinsi Papua dan anak-anak sekalian yang hari ini siap untuk mengikuti MPLS Ramah. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak SMA Negeri 2 Sukanto yang telah menerima putra-putri kami di SMA ini. Untuk tahap awal ini mereka akan mengikuti MPLS dan harapan kami sebagai orang tua MPLS ini berjalan lancar sesuai dengan jargon kita bahwa MPLS ramah untuk semua, ramah anak, ramah lingkungan, dan aman, artinya tidak akan ada perpeloncoan seperti tadi yang sudah disampaikan dalam amanat Menteri Pendidikan kita. Jadi kepada kakak-kakak pendamping untuk adik-adiknya, ketika adik-adiknya ada melakukan kesalahan, silahkan dihukum, tetapi hukumannya yang mendidik. Hukumannya yang mendidik, yang bisa membuat mereka belajar. Jadi kami mohon Bapak Ibu guru untuk tetap bersama dengan kakak-kakak pendamping anak-anak peserta MPLS pada tahun ajaran 2026-2020. Kami tidak mengharap lebih, yang kami titik beratkan hanyalah rasa aman dan nyaman untuk anak-anak, dan kami juga tidak berharap untuk nantinya pada saat mereka selesai akan menjadi orang yang seperti apa. Intinya mereka beradab dan berkarakter. Itu harapan kami orang tua. Terima kasih. Selamat pagi. Ya Allah yang Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat dan karunia-Mu, atas kesempatan hidup, belajar, dan berkarya pada hari ini. Ampunilah segala khilaf dan kekurangan kami, dan bimbinglah kami menjadi pribadi yang beriman, berilmu, berkarakter, dan berakhlak mulia. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan, semangat belajar, dan keteguhan hati, agar mampu meraih cita-cita dengan cara yang baik dan jujur. Ampunilah kesalahan kami, dan limpahkanlah kebaikan dalam setiap langkah kami. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk guru-guru kami, berilah mereka kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan dalam mendidik dan membimbing kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, dan balaslah dengan kebaikan yang lipat ganda. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami. Berilah mereka kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan. Ampunilah dosa-dosa mereka, dan muliakanlah mereka atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin dan pemerintah negeri ini. Berilah mereka kebijaksanaan, kejujuran, dan rasa keadilan dalam mengembangkan amanah. Ampunilah kekhilafan mereka, dan jadikan negeri kami aman, damai, dan sejahtera. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Terimalah amal kebaikan kami, dan jadikanlah kami generasi yang membawa manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara.